Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih dari sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @agil_r_saputra. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Pocong Trembesi. Dan sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan jangan lupa di follow juga akun Twitternya penulis. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada suatu malam di Jawa Tengah tahun 1991, Bagio terpaksa terbangun dari tidurnya karena suara batuk kering yang memekakan telinganya. Seraya mengusap wajahnya, mata Bagio mengernyit, mengamati sekitar kamarnya, mencari-cari dari mana suara batuk itu berasal. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Wah, mati saja Pak Mukri itu. Sakit kok nyusahin tetangganya saja. Gerutu Bagio menuduh suara batuk itu adalah suara batuk dari Lek Mukri, tetangga sampingnya. Suara itu terdengar semakin menjadi-jadi dan membuat Bagio menjadi agak kesal. Ia pun bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan ke arah jendela, arah yang ia yakini sebagai sumber terdekat dari suara batuk itu. Dengan perlahan ia menyingkap tirai jendela kamarnya, memasang satu matanya untuk melihat keluar. Tapi hanya kegelapan yang ia lihat, meski suara batuk itu masih terdengar. Ia yang penasaran kini membuka tirai dengan sepenuhnya. Namun di sini ia mulai agak bingung, karena semakin ia cermati, ia rasa suara batuk itu bukan berasal dari rumah Lek Mukri. Ia tempelkan wajahnya di kaca jendela kamarnya untuk melihat lebih, hingga beberapa saat kemudian suara batuk itu pun mereda. Bulah, ucap Bagio seraya berbalik arah menuju tempat tidurnya tanpa menutup tirai itu kembali. Namun baru mungkin 2 langkah ia berjalan menuju tempat tidurnya. Tiba-tiba, tak tak tak, ada suara ketukan di kaca jendelanya. Spontan Bagio berbalik badan menghadap ke arah jendela, dan di sini detak jantungnya pun seperti terhenti karena ia melihat sesosok bayangan putih berdiri di balik jendela kamarnya itu. Dan ternyata dari dialah suara batuk itu berasal. Ya, sosok itu adalah pocong. Pemandangan mengerikan pun terlihat ketika pocong itu batuk memuncratkan darah membasahi kaca jendela. Matanya hitam legap dengan wajah yang gosong. Bagio gemetar namun ia tidak bisa mengalihkan pandangannya, hingga ia ketakutan pun jatuh tidak sadarkan diri. Singkat waktu ia pun terbangun keesokan harinya di atas lantai kamarnya. Karena sinar mentari yang mulai merangsek masuk ke kamarnya, melihat tirai jendela yang masih terbuka, Bagio langsung bangkit dan menghampiri, mengusap-ngusap kaca jendelanya. Ia menghela nafas ketika noda darah yang semalam ia lihat kini tidak ada. Wah, ngimpi Ki, ucapnya, tapi seketika ia berpikir, kalau itu hanya mimpi, tapi kenapa aku terbangun di lantai, bukan di atas kasur? Pikir Bagio. Hingga pikirannya itu pun teralihkan oleh suara sang ibu yang memanggilnya, menyuruh Bagio untuk segera sarapan dan berangkat ke ladang. Iya mak, sahut Bagio seraya beranjak keluar kamarnya, mencuci muka dan sarapan. Setelah selesai sarapan, Bagio pun bergegas pergi ke ladang, menyusul ayahnya yang sudah berangkat terlebih dahulu sehabis subuh tadi. Ingatannya tentang kejadian semalam sudah hampir ia lupakan dan menganggap itu hanyalah sebuah mimpi belaka. Sampai akhirnya di tengah perjalanan, ia dihampiri oleh Bejo, temannya yang juga hendak pergi ke ladang. Bagio, panggil Bejo dari kejauhan sambil berlari mendekati Bagio yang mulai melambatkan langkahnya. Ada apa sih Jing? Pagi-pagi udah teriak-teriak, ucap Bagio kepada temannya itu sambil melempar senyum. Brengsek, semalam aku diliatin pocong, kata Bejo dengan tampang yang cukup meyakinkan. Alah, mimpi itu paling,
kata Bagio yang berlagak tidak percaya dengan temannya itu. Beneran Jing, aku gak bohong. Apa karena kemarin kita minum di bawah pohon terbesi itu ya? Kan kata Legiman, di situ ada pocongnya, kata Bejo dengan amat sangat serius. Bagio sedikit tersentak. Ingatannya kembali lagi pada kejadian semalam. Begitu juga dengan ingatannya perihal mereka berdua yang pernah minum minuman keras di bawah pohon terbesi itu. Walau dalam hatinya mulai bergejolak, namun di sini Bagio masih berlagak menampik hal itu. Hingga pembicaraan itu pun terhenti di sebuah persimpangan yang memisahkan mereka untuk pergi ke ladangnya masing-masing. Sesampainya di ladang, Bagio tampak termenung, memegang pacul. Mungkin karena mendengar cerita dari Bejo tadi, membuatnya menjadi kepikiran. Luweh, batin Bagio yang kembali melanjutkan kegiatannya. Singkat cerita, sore pun menjelang. Bagio dan ayahnya pun pulang. Mereka berjalan mengambil jalur yang berbeda, tidak seperti jalur yang tadi Bagio lewati saat berangkat. Karena menurut ayahnya, ini adalah jalan terdekat, meski harus melewati kuburan desa dan kebun bambu yang rimbun. Dengan santai Bagio dan ayahnya berjalan, diiringi oleh binatang malam yang nampaknya sudah mulai terdengar di suasana sore itu. Mereka pun terus berjalan, hingga saat melewati kebun bambu. Entah mengapa Bagio mendadak gelisah. Hatinya menjadi tidak tenang, sepertinya ia kepikiran dengan hal itu lagi. Bagio yang tadi berjalan di belakang ayahnya pun kini mulai mempercepat langkahnya, hingga berada di samping ayahnya. Kenapa? Takut pasti, kata ayah Bagio dengan nada bercanda. Enggak lah, enggak takut, jawab Bagio dengan mulutnya yang menguncup. Sampai beberapa saat kemudian sampailah mereka di ujung kebun bambu itu, dan sekira 50 meter setelahnya terlihat ada saung yang berdiri di bawah pohon terbesi tua. Ya, itulah pohon yang dimaksud. Pohon di mana tempo hari Bejo, Bagio dan beberapa kawannya minum-minum. Bagio terus melangkah dengan rupa yang tidak tenang. Namun tiada henti matanya selalu melirik ke arah pohon itu. Hingga ia tidak sadar sang ayah sudah tidak ada di sampingnya. Bagio agak panik dan langsung berteriak memanggil ayahnya. Namun tidak ada sautan. Bahkan sejauh pandangan matanya ke depan, ia tidak melihat ayahnya yang harusnya berjalan tidak jauh di depannya. Bagio sedikit mempercepat langkahnya, tapi ketika Bagio merasa sudah jauh dari pohon itu, tiba-tiba Bagio tersentak. Ia sedikit melambatkan langkahnya sambil mengamati benar tidaknya suara itu. Tapi nyatanya memang dia tidak salah dengar. Bagio kini berlari tanpa ia berani menoleh ke belakang. Sementara suara batuk itu seperti terus membuntutinya. Bagio terus berlari hingga akhirnya sampailah dia di rumahnya. Terlihat ayahnya yang sudah rapi mengenakan baju koko tengah duduk di ruang tamu menunggu adzan maghrib. Bapak Kiko ninggal toh, ucap Bagio dengan nafasnya yang terengah-engah. Ninggal gimana? Lawang ayah kan sudah pulang dari tadi siang karena memang lagi agak pusing, jawab ayah Bagio dengan santai. Seketika Bagio tersentak dan ia pun juga teringat. Memang benar tadi siang ayahnya pamit kepadanya untuk pulang terlebih dahulu karena sedang tidak enak badan. Lantas siapa tadi sore yang pulang bersama Bagio? Di sini Bagio hanya terdiam kebingungan. Namun tampaknya ia tidak mau membahas hal ini lebih jauh. Ia pun berlalu, masuk ke dalam rumahnya, mandi, dan berangkat ke masjid bersama ayahnya. Singkat waktu sepulang dari masjid, Bagio yang berada di kamarnya tampak gelisah. Pikirannya selalu tertuju dengan hal itu. Hatinya mulai gusar, takut sesuatu itu akan mendatanginya lagi. Setelah sejenak berpikir, Bagio pun bangkit dari ranjangnya, mengambil senter dan berpamitan kepada ayah ibunya untuk pergi ke tempat temannya Bejo. Ia pun mulai berjalan, menyusuri jalan desa yang masih minim penerangan itu menuju ke rumah Bejo. Hampir sampai Bagio ke rumah temannya itu, mungkin sekitar 5-10 meter lagi. Namun langkahnya terhenti ketika dari kejauhan ia melihat keramaian di rumah Bejo. Terdengar juga suara teriakan-teriakan dari rumahnya itu, yang sepertinya adalah suara dari Bejo. Ada apa dengan Bejo? Batin Bagio kala itu. Ia pun mulai mendekat hingga sampai di ambang pintu depan.
ternyata suasana memang cukup ramai. Ia yang penasaran mulai mendesak ke kerumunan dan masuk. Dan di ruang tengah tampak Bejo temannya itu tengah terkapar sambil berteriak histeris. "Kesurupan setan terembesi kui," ucap salah satu seseorang di kerumunan itu. Tampak Pak Kaum dengan mencoba untuk mengendalikan Bejo. Hingga Bejo pun kini tidak lagi berteriak. Ia terdiam, merebah dengan matanya yang melotot. Anaknya datang," ucap Bejo yang tampaknya masih kerasukan. Orang-orang di kerumunan itu pun mulai saling menoleh. Begitu juga dengan Bagio yang tidak paham. Hingga akhirnya orang-orang pun sadar bahwa bocah yang dimaksud adalah Bagio. Mau tidak mau ia harus maju, mendekat ke Bejo yang kini sudah dalam keadaan duduk dipegangi oleh Pak Kaum dan beberapa warga. Tapi belum sempat Bejo yang kesurupan dan Bagio saling berinteraksi. Entah mengapa Bejo tiba-tiba saja terhuyung lemas. Seakan sosok yang merasukinya tiba-tiba saja keluar dari tubuhnya. Mungkin orang mengira semua sudah berakhir, tapi ternyata tidak, karena selang 1 hari kemudian Bejo belum juga bangun. Bagio mulai merasa tertekan hingga akhirnya ia mengaku kepada orang tuanya tentang apa yang telah ia dan Bejo lakukan di sekitaran pohon terembesi itu. Bagio sangat yakin inilah penyebabnya, sehingga ia terpaksa mengakui itu, meski dengan resiko Bagio akan dimarahi orang tuanya. Bagio juga menceritakan perihal teror pocong yang belakangan ini ia alami. Benar saja, ia kena marah habis-habisan oleh orang tuanya, terutama sang ibu yang tanpa ampun langsung memukulinya dengan gagang sapu. "Oh, anak kurang ajar. Bisa-bisanya kamu mabuk di situ. Kalau kualat gimana coba? Anak kok nggak tobat-tobat?" ucap ibunya sambil mengayunkan sapunya. Karena tampaknya ini bukan kali pertama si Bagio ketahuan minum minuman keras. Hingga perdebatan pun dilerai oleh sang ayah yang menyuruh Bagio untuk segera masuk ke dalam kamarnya. "Sana, masuk kamar, terus sholat," ucap ayah Bagio. Bagio pun langsung mengambil wudhu dan masuk ke kamarnya dengan berlinang air mata. Bagio anak paling kuat di desa, memang selalu menangis ketika melihat ibunya kecewa. Bagio pun sholat dan setelah itu ia merebah sambil melamun, menyesali kelakuannya itu. Tidak selang beberapa lama, sang ibu masuk ke dalam kamarnya membawakan segelas teh hangat untuk Bagio. Bagio segera memasang muka lega ketika melihat ibunya sudah reda dengan kemarahannya. "Ini minumnya. Kalau minum itu teh apa kopi? Diulangi sekali lagi, ibu siram air panas kepalamu," ucap ibu Bagio yang sebenarnya tentu tidak sungguh-sungguh. "Iya mak, iya," jawab Bagio dengan kepalanya yang menunduk. Ibunya memang galak, tapi kegalakannya tentu dengan maksud yang baik. Setidaknya Bagio kini sudah lega dengan kejujurannya. Singkat waktu malam pun semakin larut. Mungkin semua orang di rumahnya sudah tidur, tapi tidak dengan Bagio yang masih tampak gelisah bergonta-ganti posisi di atas tempat tidurnya. Entah apa yang ia rasakan, yang jelas ia merasa malam itu hawanya sangat panas. Sungguh hawa yang tidak wajar di daerahnya. Bagio yang tidak tahan pun mulai keluar dari kamarnya, mengambil minum dan menghisap sebatang rokok di teras depan rumahnya. Tidak ada yang ia pikirkan kecuali rasa gerah yang ia rasakan waktu itu. Angin pun mulai berhembus, menerjang tubuh Bagio yang perlahan mulai merasa nyaman. Seraya menyesap rokok, ia memandangi langit-langit terasnya itu. Dan di sini, lama-kelamaan pikirannya mulai teringat kembali dengan hal itu. Ya, tentang pocong itu. Bagio terhentak. Tiba-tiba saja semua bulu kuduknya berdiri. Ia pun segera kembali masuk ke rumahnya. Ucapnya seraya berjalan menuju kamarnya. Dengan tanpa perasaan apapun, Bagio masuk ke dalam kamarnya. Namun dengan muka pucat, ia keluar lagi. Karena ternyata ada sosok yang seperti tengah duduk di atas tempat tidurnya. Bagio takut, tapi ia tidak begitu yakin dengan penglihatannya itu. Ia pun mulai memberanikan diri untuk masuk lagi ke kamarnya. Namun belum sempat ia melangkah, tiba-tiba suara khas itu terdengar lagi. Dengan gemetar Bagio mulai memundurkan langkahnya. Selangkah demi selangkah dan berpikir untuk memberitahukan ini kepada orang tuanya. Namun ketika ia berbalik badan,
dan hendak berjalan menuju kamar ayah dan ibunya. Tiba-tiba, sosok pocong kini berada di depannya, mengangguk-ngangguk sambil terbatuk-batuk. Pemandangan yang sangat tidak lazim ini membuat Bagio ternganga, terpaku, terdiam, tidak bisa bergerak. Dengan sekuat tenaga ia mencoba untuk berteriak, namun ia benar-benar tidak bisa. Matanya pun juga hanya tertuju dengan sosok itu yang terus mengangguk dan terbatuk, hingga Bagio melihat perlahan kain kafan yang menutupi tubuh pocong itu mulai terlepas. Dan kini bukan lagi pocong yang Bagio lihat, melainkan seorang wanita dengan wajah hitam dan rambut yang acak-acakan. Sosok itu kini menangis dan berjalan perlahan mendekati Bagio yang rasanya sudah seperti mati berdiri. Kini muka dari sosok itu benar-benar sudah di hadapannya, menggeleng, mendesis, dan menatap Bagio dengan tatapan kemarahan. "Ikut aku," kata sosok itu di depan muka Bagio. "Ampun, ampun," teriak Bagio yang menjatuhkan dirinya ke lantai, hingga teriakan itu pun membangunkan kedua orang tuanya. "Apa sih nak? Kenapa?" ucap ayah Bagio sambil menggoyang-goyangkan tubuh anaknya yang ketakutan. "Ampun, ampun," kata Bagio yang tampaknya masih ketakutan, hingga akhirnya ia pun menyadari kalau itu adalah orang tuanya. "Ada setan pak, ada setan," ucap Bagio ketakutan. "Mana? Tidak ada apa-apa. Sudah, masuk kamar," kata ayah Bagio sambil menuntun anaknya itu untuk masuk ke dalam kamar lagi. Namun di ambang pintu, langkah sang ayah terhenti bersama Bagio di sampingnya yang kini nampak memalingkan pandangannya. "Lah toh, dibilangin gak percaya," kata Bagio seraya berpaling. Ayah Bagio tampak mengernyitkan dahinya, mencermati dari luar kamar sosok putih yang berdiri di kegelapan kamar anaknya itu. Sementara Bagio sudah berlari menuju kamar lain, meringkuk memeluk ibunya. "Siapa itu?" teriak sang ayah dengan sedikit terbatak. Sosok itu masih berdiri mematung, tidak bergeming. Ayah Bagio pun memberanikan diri untuk mendekat dan masuk. Diraihnya saklar lampu di samping gawang pintu, dan ayah Bagio pun kini hanya bisa berdiri menatap sosok yang kini terlihat jelas itu. Sosok pocong yang mengangguk dan terbatuk, wajahnya hitam legam dengan satu mata yang tersingkap. Sesekali menatap ayah Bagio yang mulai memundurkan langkahnya. Hingga akhirnya ayah Bagio pun lari masuk ke kamarnya, ketakutan dan ikut meringkuk bersama anak dan istrinya dalam satu ranjang. Sungguh di luar nalar memang, tapi inilah yang terjadi saat itu. Hari pun berlalu, dan ternyata teror pocong dari pohon trembesi itu tidak hanya dialami oleh Bagio ataupun Bejo, melainkan seluruh desa. Suara batuk-batuk itu ternyata sudah berkeliling desa, didengar oleh hampir semua penduduk desa, dan setiap ada orang yang berani memeriksanya, dia akan dihadapkan kepada sosok pocong itu. Pocong yang diduga kuat adalah penunggu dari pohon trembesi di ujung desa. Dilihat dari terornya yang kini mulai nampak menyeluruh, bisa diartikan penyebabnya bukanlah dari Bagio dan Bejo yang tempo hari sempat menjadikan sekitaran pohon trembesi itu sebagai tempat minum minuman keras. Lantas apa penyebabnya? Mari kita lanjut. Teror pocong trembesi kini menghantui seluruh desa. Setiap lewat tengah malam, suara batuk itu akan terdengar berkeliling ke setiap rumah warga, membangunkan orang-orang yang mungkin sudah terlelap. Sudah seminggu ini sehabis Isya, hampir tidak ada lagi warga yang berani keluar. Tapi tidak untuk Lek Giman, yang dengan anehnya ia seperti tertarik dengan fenomena ini. "Son, kita nanti malam harus ronda," ucap Lek Giman kepada Warson saat perbincangan di warung kopi milik Lek Giman sore itu. "Enggak Lekman, aku tidak akan aneh-aneh, aku takut," jawab Warson menolak ajakan Lek Giman. "Ah Warson, dulu preman SMA, ini takut," kata Lek Giman mengejek Warson. "Ini yang kita hadapi bukan maling Lek Giman, bukan manusia, tapi demit. Emang sampean mau bernasib kayak Bejo, gak bangun 3 hari?" jawab Warson dengan kesal. Lek Giman hanya tertawa mendengar itu, hingga percakapan pun berakhir. Singkat cerita, malam harinya ternyata Lek Giman tidak main-main.
ia nekat membuka warung kopinya sampai hampir tengah malam. Sekitar pukul setengah 12 malam, tampak Legiman tengah duduk di depan warung kopinya, lengkap dengan senter dan kelewang yang sudah siap berada di dekatnya. Wajah Legiman tampak gelisah, seakan menyembunyikan ketakutannya. "Setan brengsek, gara-gara kamu, warungku jadi sepi," gerutu Legiman pelan. Suara pentas wayang dari radio menemani Legiman malam itu, seraya menghisap rokok dan menyesap kopi. Sesekali ia arahkan senter di kegelapan samping warungnya itu. "Wes tak tunggu, ketemu yo ketemu," batin Legiman. Waktu pun berlalu, mungkin sekira 1 jam kemudian, suasana mulai berubah menjadi membosankan. Legiman pun kini merebat di kursi panjang depan warungnya itu sambil mendekatkan radionya di samping telinganya. Legiman mulai mengantuk dan perlahan matanya pun terpejam. Meski telinganya masih sadar mendengarkan radionya, namun di saat Legiman mulai terlarut membayangkan pementasan wayang kulit yang ia dengarkan itu, tiba-tiba suara yang ia tunggu itu terdengar, memecah dan membaur di antara suara gamelan di radio yang berada di sampingnya. Mendengar itu Legiman tentu langsung tersentak dan bangkit. Ia yang semula mengantuk kini tampak sadar dan tegang. Jantungnya pun berdegup dengan kencang. Suara itu terdengar semakin jelas. Legiman pun kini bangkit dan bersiap dengan senter dan kelewangnya, menyoroti kegelapan di sekitarnya. Dan ia pun kembali duduk untuk menata hati serta keberaniannya. Namun baru beberapa detik saja, pantatnya menempel di tempat duduk. Tiba-tiba terdengar suara perempuan yang memanggilnya. "Giman, Pak Giman." Suaranya tidak keras, tapi juga tidak pelan. "Pak Giman, Giman." Legiman tentu langsung bangkit dan berdiri lagi, menyorot ke sekeliling sambil berkata, "Siapa kamu? Kalau berani keluar. Maumu gimana?" Ucap Legiman dengan sedikit terbata, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Dan suara batuk itu muncul lagi. Kini sepertinya benar-benar dekat, seakan menghentak di telinga Legiman. Dan ketika ia menoleh ke arah suara itu, apa yang diharapkan oleh Legiman pun terjadi. Sosok bungkusan putih kini duduk di bangku yang tadi diduduki oleh Legiman. Sosok pocong dengan ikatan kepala yang seperti sudah terlepas. Legiman yang sempat melihat kini langsung memalingkan pandangannya. Nyatanya ia tidak sebernyali itu. Tapi Legiman yang merasa sudah kepalang tanggung pun kini mencoba untuk memberanikan dirinya. Ia mulai berdoa dalam hatinya sambil mengacungkan kelewangnya dengan gemetar ke arah sosok pocong itu. Meski itu ia lakukan tanpa menatapnya, Legiman mencoba berbicara. "Sudah, pergi, jangan mengganggu desaku," ucap Legiman. Mungkin hanya kata-kata itu yang bisa keluar dari mulutnya. Kata makian yang sudah ia rangkai sedari sore tadi mendadak ciut dan lenyap dari pikiran Legiman. Sosok itu pun kini tertawa, mengikik parau, serak dan lemah. Dengan suara perempuan, sosok itu pun menjawab, "Aku minta tumbal, ada yang berak di tempat mandiku," kata sosok itu yang kemudian hilang entah kemana. Hingga Legiman yang sadar sosok itu sudah tidak ada pun, langsung berlari tunggang langgang, pulang ke rumahnya tanpa sempat menutup warungnya. "Bajingan!" teriak Legiman sambil berlari. Nalarnya begitu kacau saat itu. Hantu yang seumur hidupnya hanyalah dongeng belaka, kini benar-benar ia lihat. Sesampainya di rumah dengan gelagapan, ia pun menceritakan apa yang tadi ia lihat kepada istrinya. Tangannya masih gemetar memegang gelas berisi air putih yang diberikan oleh istrinya. "Brengsek, pocongan terembesin jaluk wadal, Dik," ucap Legiman dengan terbata. Sang istri masih menanggapi ucapan Legiman itu dengan tidak begitu serius. Sampai akhirnya Legiman yang lemas pun kini mulai merebah di samping istrinya. Mungkin selang 1 atau 2 jam, sang istri tampak sudah tertidur. Sementara Legiman tentu masih terjaga setelah apa yang dilaluinya tadi. Baru kali ini ia benar-benar merasa ketakutan. Kata-kata dari sosok pocong itu terus saja terngiang di telinga dan pikirannya, membuat mata Legiman tidak mungkin bisa terpejam. Singkat cerita, keesokan harinya buru-buru Legiman pergi ke rumah Pak Jumali, kepala dusun sekaligus sesepuh dari desa ini.
Legiman bercerita perihal pocong yang meminta tumbal itu kepada Pak Jumali. Begitu juga dengan penyebabnya, yaitu ada seseorang di desa ini yang telah dengan sengaja buang air besar di mata air belik atau pemandian umum samping pohon trembesi itu. Karena memang itulah satu-satunya tempat mandi di desa ini. "Minta tumbal lagi," ucap Pak Jumali setelah mendengar cerita dari Legiman tersebut. "Ah, lagi? Apa dulu juga pernah minta tumbal, Mbah?" jawab Legiman keheranan. Jadi ternyata menurut Pak Jumali, dahulu selang satu generasi di atas Legiman, penunggu dari pohon trembesi itu memang pernah meminta tumbal dengan sebab yang kurang lebih sama, yaitu ada seseorang yang mengotori mata air di samping pohon itu. Tapi untung tidak ada korban setelah tumbal itu ditukar dengan kepala kambing. "Ayo, pergi ke rumah Pak Kaum dan Mbak Gotro," ucap Pak Jumali menutup pembicaraan itu. Singkat cerita, Pak Jumali selaku kadus, Pak Kaum selaku ahli agama, dan Mbak Gotro, orang paling kejawen di desa itu, bersama para warga berbondong-bondong menuju pohon trembesi itu untuk membuktikan perkataan Legiman tentang penyebab dari semua teror ini. Sesampainya di sana, tepatnya di depan mata air belik trembesi itu, Lek Juwari selaku hansip desa langsung membuka penutup dari mata air itu. Karena memang katanya sejak kejadian teror dahulu, mata air ini dilindungi dengan tembok semen di sisi yang melingkarinya, membentuk segi empat dan tutup seng di atasnya. Dan benar saja setelah dibuka, muncullah gumpalan-gumpalan kecil yang tidak tenggelam, yang diduga adalah kotoran manusia. "Walah, memang manusia babi. Jadi aku kemarin mandi dan sikat gigi menggunakan air resapan tai," ucap salah satu warga setelah melihat itu semua. Dan dengan alat seadanya, Lek Juwari dengan risih mulai memunguti gumpalan-gumpalan kotoran itu hingga bersih. "Oh, yang berak di sini, saya doakan duburnya kebakar," ucap Lek Juwari dengan keras sambil memunguti kotoran itu. Entah siapa orang iseng dan tolol yang dengan bodohnya buang air besar di situ, padahal jelas-jelas dalam jarak 6 sampai 7 langkah saja tempat khusus BAB juga sudah disediakan. Singkat cerita, duduk permasalahan itu pun kini sudah diketahui. Mbak Gotro sebagai orang yang bisa berkomunikasi dengan lelembut pun kini melakukan mediasi yang menurut beliau berjalan cukup alot. Karena sosok pocong penunggu pohon trembesi itu terus saja ingin meminta nyawa seseorang manusia. Mungkin kini kepala kambing tidak cukup untuk menggantinya. Meskipun begitu, Mbak Gotro tetap terus berusaha. Karena menurut beliau, sesalah-salahnya manusia, nyawa bukanlah hal yang tepat untuk menebusnya. Meski itu adalah nyawa dari orang yang buang air besar di tempat itu. Hingga akhirnya setelah proses negosiasi yang cukup alot, sosok penunggu belik trembesi itu pun mau memaafkan dengan tumbal kepala sapi. Dan mau tidak mau para warga pun dengan sukarela memberikan itu. Dan benar saja, setelah tumbal kepala sapi itu dikuburkan di dekat pohon trembesi itu, berangsur-angsur teror mulai hilang. Suara batuk-batuk yang meneror setiap malam dalam kurun waktu kurang lebih 1 minggu ini sudah tidak terdengar lagi. Menghilang perlahan bersama ketakutan seluruh warga desa. Namun dari semua kejadian ini, ada satu misteri yang tidak pernah terungkap. Bahkan sampai sekarang, saat cerita ini ditulis, misteri itu adalah siapa orang iseng yang melakukan itu. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.